Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan, termasuk pengangkatan honorer, seleksi P3K, seleksi CPNS, tunjangan profesi guru, pendidikan profesi guru, dan hal lainnya yang relevan. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang sedang setia menunggu keputusan pemerintah pusat dalam hal pengangkatan para honorer menjadi aparatur sipil negara, baik diangkat menjadi PNS maupun P3K. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan informasi ini adalah satu hal yang menggembirakan seluruh Bapak Ibu honorer. Demikian juga dengan para fresh graduate untuk meniti karirnya menjadi seorang aparatur sipil negara. Informasi terbaru Bapak Ibu disampaikan bahwa kado bahagia untuk honorer ini diungkap oleh BKN usai 850.000 pegawai negeri sipil pensiun tahun 2024 mendatang. Ingat Bapak Ibu ya, apa yang disampaikan adalah merupakan satu kabar gembira, satu kabar sukacita yang patut disambut dengan ria oleh seluruh Bapak Ibu honorer setanah air Indonesia. Kado bahagia untuk honorer diungkap BKN usai 850.000 PNS pensiun tahun 2024 mendatang. Nah, Bapak Ibu, tentunya ini adalah satu hal yang membangkitkan semangat Bapak Ibu honorer untuk semakin memacu kinerjanya, untuk semakin menunjukkan kualitas pelayanan publik baik di instansi pemerintah pusat demikian dengan instansi pemerintah daerah. Karena 2024 itu sudah menanti Bapak Ibu honorer dalam hal pengangkatan. Dengan pensiun 850.000, maka jelas pemerintah mencari gantinya, yaitu tentunya yang utama adalah para honorer yang sudah ada sekarang. Bapak Ibu, untuk lebih jelas, mari kita simak informasi ini sampai selesai. Dan jangan lupa, tetap tekan tombol subscribe, nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi terbaru dari channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja pada informasinya. Lengkongayo.bandung.com memuat satu informasi penting yang patut disambut gembira ria oleh seluruh honorer di Indonesia. Kado bahagia untuk honorer yang kini masih berharap segera diangkat menjadi P3K akan terjadi dalam waktu dekat, yaitu tahun depan, tahun 2024. Kabar yang sangat ditunggu-tunggu tersebut membahas peluang honorer agar diangkat menjadi P3K semakin besar usai Badan Kepegawaian Negara atau BKN mengumumkan masa regenerasi pegawai negeri sipil atau PNS. Perlu diketahui bahwa saat ini para pegawai negeri sipil di seluruh Indonesia mencapai 3.745.226 orang. Luar biasa Bapak Ibu ya, 3.745.226 orang. Dari jumlah itu tercatat sedikitnya 851.498 PNS memasuki masa usia pensiun atau purna bakti pada periode 2023 hingga 2027 ke depan. Nah, hal ini dikaji oleh pemerintah pusat sebagaimana disampaikan oleh Badan Kepegawaian Negara bahwa ini adalah satu hal yang menjadikan para honorer bisa naik loncat ya menjadi ASN di tahun 2024 tahun depan, karena para PNS yang pensiun sebanyak 851.498 orang PNS pensiun atau purna bakti pada periode 2023 hingga 2027. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen memprediksi setiap tahunnya akan ada sekitar 170 ribuan orang yang pensiun dan digantikan dengan pegawai yang lebih muda.
Pada tahun 2023 saja, jumlah pegawai negeri sipil yang pensiun sebanyak 177.767 orang terdiri dari 82,8% pemerintah daerah dan sisanya pemerintah pusat. Ini cukup banyak Bapak Ibu ya, hanya di tahun 2023 saja. 177.767 orang. Selama periode tersebut, pegawai negeri sipil yang pensiun berasal dari jabatan yang berbeda di tiap instansi, mulai dari jabatan fungsional sampai dengan jabatan tinggi. Dilihat dari jumlah jabatan, maka sebagian besar pada 2024, jumlah pensiun jabatan fungsional tercatat sebanyak 105.000 orang. Luar biasa. Untuk tahun depan, tahun 2024, yang pensiun jabatan fungsional sebanyak 105.000 orang. Selanjutnya, diikuti jabatan pelaksana sebanyak 44.000 orang, sedangkan jabatan pimpinan tinggi atau JPT 18.000 orang. Nah, tentunya ini pemerintah berpikir tentang bagaimana merekrut para penggantinya. Hal ini tentu saja menjadi angin segar bagi seluruh honorer di tanah air Indonesia. Dengan jumlah pensiun yang cukup banyak di tahun 2024, ini membuat peluang diangkat menjadi P3K akan semakin besar. Tentunya peluang besar adalah para honorer non-ASN, yang ex-THK 2 dan non-ASN yang sudah belasan bahkan puluhan tahun mengabdi. Lebih lanjut, prediksi jumlah pegawai negeri sipil yang pensiun penting untuk disampaikan karena sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam penerimaan seleksi aparatur sipil negara. Menurutnya, arah kebijakan penerimaan PNS maupun ASN tak hanya berdasarkan atas jumlah orang yang pensiun, tetapi juga pada keterampilan dan kebutuhan yang relevan di masa mendatang. Pada tahun-tahun mendatang, kebijakan penerimaan ASN akan diklasifikasi menjadi 3 kelompok. Pertama, positive growth atau penambahan jumlah orang. Klasifikasi ini akan diatur dengan kebijakan yang berfokus pada sektor pelayanan publik yang terdiri dari pendidikan dan kesehatan. Berikut adalah zero growth atau mempertahankan jumlah pegawai negeri sipil yang sudah ada. Berlakunya kebijakan zero growth pada tahun-tahun mendatang hanya diterapkan untuk tenaga teknis fungsional yang akan memasuki batas usia pensiun. Berikutnya adalah negative growth atau pengurangan jumlah aparatur sipil negara. Selain dua kebijakan tersebut, ada pula pengurangan jumlah ASN sesuai kebijakan negative growth. Jadi kebijakan ini ditujukan kepada jabatan pegawai negeri sipil yang sudah dapat digantikan oleh teknologi. Hingga pada tahun-tahun berikutnya juga, pemerintah akan secara bertahap mengurangi jumlah perekrutan untuk jenis jabatan ini. Demikian kado bahagia untuk seluruh honorer usai 850.000 PNS pensiun pada tahun-tahun mendatang. Sehingga hal ini nantinya menjadi batu loncatan kepada seluruh Bapak Ibu honorer untuk meraih impian menjadi aparatur sipil negara. Semoga dengan regenerasi yang terjadi akan dimudahkan diangkat menjadi P3K dan mendapatkan nasib yang semakin baik. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.